Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Zainuddin. Pada tutorial kedua kali ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah paket protokol ya, TCP/IP dan OSI model yang ditujukan sebagai tugas ketiga saya dari mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data di Universitas Budi Luhur oleh dosen Dwi Febrianti. Oke, baik. Jadi di sini kita masih menggunakan simulation tools-nya dari Cisco ya, itu pakai tracer. Dan di sini terdapat dua buah bilah jendela yang di sebelah kanan, yaitu web server dan web client, di mana nanti yang bertindak sebagai web client itu adalah isi kita dan akan mengirimkan sebuah request ke web server atau DNS server. Dan di sebelah kiri di sini sama seperti sebelumnya terdapat sebuah step by step yang mana kita akan diminta untuk mengikuti instruksi yang ada ini sampai dengan selesai. Seperti itu. Oke, baik. Jadi tujuan dasar dari aktivitas simulasi ini yaitu untuk memahami sebuah protokol TCP/IP utamanya dan juga hubungannya dengan OSI model. Baik, langsung saja di part pertama, examine HTTP web traffic. Oke, di aktivitas ini kita menggunakan paket tracer untuk mengenerate web traffic dan examine HTTP. Step satunya, switch from real time to simulation mode. Oke, kita diminta untuk beralih dari real time sini di atas kepala saya, real time ke simulation mode. Kita tinggal klik aja seperti ini. Sini akan tampil sebuah panel dari simulationnya, dimana nanti sini akan terdapat sebuah proses ya per masing-masing record, yaitu request dari klien, kemudian timbal ke web server seperti itu. Dan di bawah ada tombol ya di play ini untuk kita jalankan nanti secara manual gitu. Oke, kita masuk ke poin A ini. Klik simulation ini sudah, kemudian B, select HTTP from the event listener. Oke, kita langsung masuk ke step 2, generate web HTTP traffic. Kita diminta untuk mengenerate HTTP traffic-nya dengan cara klik web client in the far left pane. Oke, klik saja di sini. Oke, akan tampilannya seperti ini ya. Kemudian kita beralih ke tab desktop sesuai instruksinya. Kemudian lanjut ke web server. Oke, di sini kita akan ketikkan saja www.osi.local. Kemudian klik button go dan tidak ada sebuah respon ya. Karena kenapa? Kita di sini menggunakan simulasi yang sifatnya manual ya. Jadi untuk langkah selanjutnya kita perlu klik capture forward ya. Di sini kita klik aja. Dan lihat respon yang terjadi. Oke. Sampai sudah 4 kali ya. Atau juga bisa kita klik aja sampai sebanyak 4. Dan sini sudah terlihat ya. You have successfully access, yang artinya kita sebetulnya sudah terhubung ke dalam web servernya. Interaksinya sudah terjadi. Oke, baik, kita masuk ke sebuah step 3. Explore the content of the HTTP packet. Kita diminta untuk mengeksplor paket-paket yang ada di HTTP-nya. Oke, pertama kita klik color square box under event list info. Kita berurutan. Oke, jadi di sini sudah terlihat
Untuk simulation panelnya ya, ada 4. Oke, jadi untuk yang pertama kita langsung klik aja sesuai panduannya ini. Klik HTTP, kemudian akan ada informasi di mana pada saat pertama kali ini terbagi menjadi 2 ya. Untuk yang outlayer adalah yang bertindak sebagai kliennya. Kemudian inlayer adalah sebuah servernya. Sini kita ada pertanyaan. What is the text display next to the layer 7 label? Text display-nya ini tidak ada. Oke, oh sorry. Text display-nya ini ya, di bawah ini. HTTP client sends a HTTP request to the server. Gitu. Kemudian oke, ini udah dijelaskan tadi untuk informasi inlayer dan outlayer itu, outlayer apa dan inlayernya itu apa. Dan next di layer keempat kita ditanya destination portnya itu adalah 80 ya. Jadi port 80 adalah port tujuan, destination port yang ke web servernya. Kemudian layer 3 destination IP-nya apa? Destination IP-nya adalah 192.168.1.254. Oke, next layer. Oke, untuk next layer, layer kedua itu berupa Ethernet, di mana Ethernet ini berisikan MAC address ya. Kemudian layer 1 adalah port. Oke, lanjut ya. Di sini tab yang selanjutnya adalah outbound ya. Jadi karena kita baru outlayer ya, jadi baru proses dari web client sendiri. Jadi sini dalam format PDU pakai data unit, di mana di tiap-tiap apa namanya tadi ya layer ya Ethernet dia paketnya apa saja di dalamnya ini. Kemudian IP itu apa, kemudian TCP itu juga apa ya. Sini keterangannya, source portnya, destination-nya, kemudian HTTP request-nya. Di mana dalam PDU ini dikenal ya, dalam istilahnya kalau TCP itu segmen, coba kita cek di oke ya. Jadi untuk transport itu adalah segmen, kemudian network itu paket dalam berupa data unitnya ya, seperti ini. Oke, baik, kembali lagi tadi ini sudah dijelaskan, kemudian close aja. Kemudian lanjut ya, jadi ini adalah step by step ya, tiap respon dari klien, kemudian nanti timbal baliknya. Jadi kita klik aja yang kedua. Oke, jadi sini udah ada perubahan ya. Untuk layer satunya ini sudah mulai ada flash Ethernet 0 ya. Sini keterangannya, displayannya apa sebuah action ya, seperti itu. Flash Ethernet send out the frame. Oke, masih dari klien itu. Kemudian close, kita lanjut ke berikutnya, diklik aja yang ketiga ini. Nah, dari sini sudah mulai ya ada apa namanya dari web client menuju sebuah web server, di mana kita sudah melihat ya untuk portnya 80 untuk tujuan, kemudian di sini juga terima balik ya. Dan untuk IP headernya, source-nya sekian, kemudian dari
servernya, itu. Di sini juga MAC address dari out-nya, kliennya, kemudian juga ini MAC address dari web servernya. Dan karena di sini sudah mulai ada terjadi sebuah pertukaran data, maka tabnya ada dua untuk inbound PDU dan juga outbound PDU. Jadi kita bisa cek untuk outbound, ini adalah dari sisi servernya ya. Yuk kita cek pastikan lagi di sini, kita bisa lihat destination-nya. Destination-nya adalah 1254 ya, menuju ke web servernya. Untuk IP, oke, kelihatan ya. 1254, tujuannya ke 11. Sini 1, kemudian ini 1254 itu. Oke, saya close, kemudian lanjut ke berikutnya. Itu ada terakhir ya, dari web server timbal balik ya, mengirimkan kembali ke web client. Jadi apa saja yang dikirimkan itu berupa ini data-datanya. Oke, close. Oke, untuk lebih jelas ini saya sudah buatkan jawabannya. Oke, ini how many tab display, ini ada 4. Saya main dulu ya. Lanjut kita ke part 2, display element of the TCP/IP protocol suite. Di aktivitas ini kita kan masih menggunakan paket tracernya ya untuk melihat dan examine some of the other protocol untuk membandingkan juga dengan TCP/IP protokolnya. Oke, pertama kita diminta untuk close apapun PDU information yang tadi, ini sudah di close, sudah. Kemudian kita diminta untuk show all. Oke, show all. Kemudian klik lagi. Ini belum ada ya. Oke, lagi ya. Nah, seperti ini. Jadi sini ada beberapa ya untuk protokol. Di sini ada DNS juga, kemudian ada RP itu. Oke. Sebentar. Oke, baik. Sini kita klik aja ya untuk yang DNS-nya paling atas. Oke, jadi keterangannya DNS client send sebuah DNS query to DNS server. Sama seperti tadi, sebetulnya untuk in layer-nya adalah tujuannya, kemudian layer-nya itu adalah sebagai kliennya. Kemudian klik outbound-nya. Oke, jadi ini perbedaannya adalah DNS MISEC karena DNS query ya. Jadi seperti itu ya.
Jadi kita mengirimkan www.oclocal query-nya gitu. Sesuai dengan tadi ya, query to DNS server. Oke. Oke, kemudian kita masuk lagi ke berikutnya, yaitu challenge. Based on information that was inspected during the packet tracer capture, what port number is the web server listening on for the web request? Oke, jadi untuk portnya itu adalah 80 gitu. Jadi 80 itu adalah port yang digunakan oleh sebuah server HTTP. Gitu. Kemudian sini ada pertanyaan, what port is the web server listening for a DNS request? DNS request. Ya. Oke, sini kelihatan ya. Jadi untuk DNS request dia port destination adalah 53. Jadi perbedaannya seperti itu. Dan sini juga berupa penjelasan ya. Jadi kalau kita klik yang highlight, pertama send DNS query to DNS server, kemudian klik lagi layer 4. Di sini mulai terjadi sebuah enkapsulasi ya PDU ke UDP segmen. Kemudian di sini itu ya. Dan untuk layer 2 oke. Oke. Baik. Mungkin itu saja dari saya untuk tutorial kedua kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.